Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para sadiqin rahmatullah, mari kita melanjutkan ngaji kitab Maraqil Ubudiyah yang hari ini melanjutkan dari bab larangan terhadap lisan kita, larangan yang terakhir, yaitu jangan suka mengolok-olok, bergurau terhadap seseorang atau terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para salikin rahmatullah, kalau ada forum yang mengolok-olok, membuli seseorang dan itu sangat menyakiti orang lain, maka kita lanjutkan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Wa a'rid, dan engkau hendaklah menghindar, artinya berpaling dari mereka itu, anhum, ya, orang yang suka bergurau guyon itu, hatta yakhudu, sehingga engkau membincangkan, tidak sampai kita ikut fi hadisin, di dalam sebuah topik, ghairihi, dengan topik yang lain. Jadi dengan demikian kita menghindar dan tidak mengikuti sebuah kegiatan yang di situ ada gurauan yang bisa menyakiti olok-olok terhadap orang lain itu. Wa kum minalladzi idza marru bil lughwi, jadilah kamu termasuk orang-orang yang apa? Orang yang marru kiraman, yaitu orang yang berlalu dari kehidupan mereka, dari kegiatan mereka. Artinya apa? Alladzi yanbaghi ayyudraha fil kalami fabihi ghairi. Kamu harus melakukan, membuang ucapan-ucapan mereka, dan kita marru kiraman. Marru artinya berlalu, ya. Itu malah kiraman, itu lebih baik buat kita. Itu di dalam surat Al-Furqan, ya, ayat 20, ayat 72. Di situ kalau ada hal-hal yang mubadzir, maka gurauan seperti itu lebih baik kita tinggalkan. Ai amiril bil ma'ruf nahi 'anil munkar, ya, ini termasuk orang yang memerintahkan kepada kamu terhadap memerintahkan yang baik dan melarang yang munkar. Jadi kita mengingatkan. In ta'allaqa bihim amrun aw nahun isyarah wa ibaratun ala hasab. Jika berkaitan dengan diri suatu perintah larangan itu bisa cukup dengan isyarat. Artinya kita tidak suka dengan forum itu, wa ibaratan, dan mengungkapkan ala hasabin, dengan kata-kata, diingatkan.
ma yarawnahu nafi'an, maka hal itu akan bermanfaat. Urusan tidak suka ya sudah, tapi kita sudah mengingatkan. Fal im yatalaqbihim dzalika kanu mu'ridina anhu mukrimina anfusahum. Lalu jika tidak berkaitan dengan mereka, maka mereka menyingkir darinya dengan menjaga kemuliaan diri dari mereka. Kita lebih mulia kalau tidak ikut. Nah, tapi kita nggak usah menunjukkan sombong, nggak ikut ya, nggak enak. Nanti kita lebih soft, ya, mengalihkan kegiatan kita yang intinya kita tidak suka dengan kegiatan itu. Anil wuqufi alaihi wal khawdi fihi, yang kita berdiri jauh di atasnya, berbincang tentangnya, wal khawdi fihi, kita nggak ikut di dalam perbincangan itu. Nah, di antara cara menyingkir adalah bersikap membiarkan terhadap hal yang keji dan bersikap toleran terhadap dosa-dosa dan menahan dari sesuatu yang dianggap buruk kalau mengungkapkan secara jelas. Artinya kita menyingkir kalau ada perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak manfaat, kita lebih baik menyingkir. Wa qala Umar Abdul Aziz, dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan begini: Ittaqullah wa iyyakum wal mizaha fa innahu yurithu du'inata wa yajru ilal qabih. Ittaqullah wa iyyakum wal mizaha. Takutlah pada Allah dan berhati-hatilah engkau bersenda gurau. Fa innahu, karena bersenda gurau itu yurithu du'inah, sesungguhnya bergurau dapat menyebarkan dendam, wa yajurru ila qabih, dan menarik dari sebuah keburukan. Jadi menarik artinya menciptakan keburukan dan bisa melahirkan dendam. Jadi lebih baik kita tidak usah banyak bicara, membicarakan orang, apalagi mengolok-olok. Wa tahaddu bil Qur'ani wa tujalisu bihi. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan lebih baik kamu berbincang tentang Al-Qur'an, wa tujalisu bihi, dan kalian membahas tentang Al-Qur'an. Ayat di mana asbabun nuzul, asbabul wurud, isinya apa gitu. Fa in taqul alaikum fa hadisun hasan min hadisir rijal ayyusalihin. Jika kamu malas bagimu, artinya lagi malas, ceritakan hal itu semua menjadi orang-orang pilihan. Artinya kita mencari orang-orang yang baik. Artinya ayyusalihin, orang-orang yang soleh. Jadi wong soleh kumpulono. Jadi kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Fahadhi majami'u afatil lisanillah wala yu'inuka alaih. Maka hal itu adalah kumpulan-kumpulan penyakit yang tidak dapat menolongmu atasnya. Ayil lisanin, kalau kita, lisan kita itu ikut mengolok-olok, bergurau yang tidak berguna itu. Karena itu bisa jadi penyakit yang gampang untuk mengolok-olok, membuli orang. Nah, itulah yang terpenting. Illa uzlata aw mulazamatus sumti illa biqadrir darurah. Kecuali kita lebih baik beruzlah atau melazimkan diam, kecuali dengan seukuran darurat. Ya, kita guyon boleh, tapi kalau darurat saja, menyenangkan teman, tapi nggak usah keterlaluan. Uzlah itu lebih baik daripada kita berngobrol yang tidak-tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarahu ayyuslama faljal zami sumta. Siapa saja yang bergembira dirinya dan dia akan selamat, ya, faljal zami, maka hendaklah kita
sumta, membiasakan sumta, diam. Wafil hikmah, di dalam satu peribahasa ahli-ahli orang hikmah mengatakan lisanuka asaduka, lisanmu harimaumu. Ya, kira-kira mulutmu harimau itu sebetulnya diambil dari kata-kata bijak. Ya. In atlak tahu farosak, jika kamu melepaskan singa itu maka kamu akan diterkam. Wa in amsaktahu kharosaka, dan jika kamu mengekamnya maka dia menjagamu. Ini filosofi orang yang berkuasa. Orang berkuasa itu biasanya ingin terus berkuasa. Mengapa? Dia bisa mengendalikan. Coba sekarang, dulunya dia penguasa, akhirnya menjadi orang biasa, ya orang nggak akan menghormatkan. Apalagi cara berkuasa dengan tidak baik, dengan dolim, dengan lalim, itu orang akan tidak respect. Mengapa orang respect? Karena dia sedang menjabat. Karena itu mengapa dia harus berjabat. Karena itu mengapa orang itu maunya jadi pimpinan terus dalam satu tempat yang sama, nggak berhenti-henti, karena dia ingin mengendalikan. Itu salah satu dari kejelekan orang kalau menjabat terus, karena bisa jadi dia akan diterkam kalau sudah tidak menjabat. Menjabat di akhir jabatan itu juga harus husnul khotimah. Jadi apa saja 5 tahunan di mana, maaf yang pegawai negeri pensiun, bagaimana jadi pensiun yang husnul khotimah, tidak ada masalah hukum. Ini yang kita mohonkan. Bapak Ibu sekalian, faqad kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala yad'a hajaran fihi liyamna'u dzalik minal kalami bi ghairi darurah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah meletakkan batu di mulut beliau untuk mencegah beliau untuk banyak bicara. Jadi lebih baik ngemut batu daripada banyak bicara. Ya, artinya dzalik ya minal kalami bi ghairi darurah, kecuali dalam keadaan bicara itu sedang darurah. Fi ghairi ma yanfa'a fid dunya akhirah, yang pembicaraan itu tidak lagi berguna dunia akhirat, lebih baik diam. Nah, caranya apa? Beliau ngemut, ya, mengisap batu daripada banyak ngomong lebih. Wa yusirruka ila lisanih, dan kalau diajak bicara dia mengatakan bibirnya itu ditutup. Ya kira-kira lagi makan, lagi minum, makan permen, kira-kira kan gitu. Ngomong kan tidak enak, lebih baik tidak ngomong. Wa fi riwayati yumsik lisanak, dan di riwayat lain disebutkan beliau memegang lisan beliau. Nah, artinya udah tidak usah banyak ngomong. Wa yaqulu hadza alladzi awradanil mawarida, dan beliau mengatakan, memberi isyarat, hadza alladzi awradanil mawarid, lisan inilah yang mendatangkan saya ke tempat yang didatangi. Artinya karena banyak ngomong nanti dimintai pertanggungjawaban, maka dengan demikian dia lebih banyak diam. Falamma mata radhiyallahu anhu ruyal fil manam, ya dalam satu hal tertentu ada sahabatnya di dalam tidur yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sudah wafat, ketemu di dalam mimpi. Faqila lahu malladzi auradaka lisanuk, apa yang didatangkan kepada Anda, mengapa diam lisan Anda itu? Qala qultu bihi la ilaha illallah. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengatakan di dalam mimpi itu, karena Sayyidina Abu Bakar sudah wafat, mimpi itu mengatakan lebih baik waktu saya orang lain bicara dan saya menutup dengan batu itu, saya bicara la ilaha illallah. Jadi zikirnya
Sayyidina Abu Bakar adalah la ilaha illallah. Nafi isbat. Zikir nafi isbat. Selain tentunya beliau adalah karena naksobandi dari beliau, naksobandi hati dari beliau, maka zikirnya ismudan, Allah, Allah, Allah. Daripada ngobrol yang tidak jelas. Ya, fa'aurodanil jannah, maka lalu lisan saya inilah yang membawa saya masuk surga, karena tidak banyak ngobrol bicara saya ini adalah menyebut berzikir la ilaha illallah, Allah, Allah. Para salikin rahimakallah, fakhtaris minhu, maka hendaklah kita menjaga lisan kita dari membicarakan, dari membuli, mengolok-olok orang lain. Lebih baik kita jaga dengan zikir-zikir tadi, bijah 3, dengan betul-betul sungguh-sungguh, bifathil dengan apa? Karena kesungguhan fa'innahu, artinya sungguh-sungguhnya kita berzikir tadi, aifil lisan, yaitu dalam lisan, itu bisa menyebabkan aqwa asbabi halakik fit dunya wal akhirah. Itu bisa menyebabkan kita terhindar dari kerusakan, kehancuran fit dunya, di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Jadi lebih baik lisan ini kita sudah jaga. Karena itu sebaik-baik orang mukmin adalah orang yang terjaga lisannya dan yang tidak mengganggu tetangganya karena atau temannya karena kelamisan lisan kita. Bapak Ibu sekalian, wa fil hadis, di dalam satu hadis disampaikan waqala Rasulullah, tuba liman malaka lisanah wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Beruntunglah bagi siapa saja yang dapat menjaga lisannya. Tuba liman halaka lisanik wa wasi'atu baituh wa baka ala khati'atih, dan terasa luas oleh di dalam rumahnya dan menangis saat merasa dosa. Jadi kita harus betul-betul menjaga lisan kita, jangan sampai kita untuk bicara tentang hal-hal yang mubazir. Dan boleh mulut kita nangis, tapi kita ingat dosa-dosa kita. Itu Bapak sekalian ya. Waruya anil Azwa'i, dalam Syekh Al-Azwa'i beliau mengatakan, al-mu'minuna yukillul kalam wa yukthirul amal, wal munafiku yukthirul kalam wa yukillul amal. Orang beriman yang baik itu adalah yukillul kalam, sedikit bicara, yuksirul amal, banyak amal. Ini orang mukmin. Wal munafik, sedangkan orang munafik yukthirul kalam, banyak ngomong, wa yukillul amal, dan sedikit amal. Jadi kalau banyak orang ngobrol ngalor ngidul, nggak tahu kemana, siang malam, topiknya nggak jelas, nah ini bagian dari dia itu adalah munafik dalam hal ini, karena banyak melakukan kebohongan-kebohongan. Tapi kalau orang iman, sedikit omong tapi banyak amal. Itu menurut Syekh Al-Azwa'i. Dan juga di dalam sebuah syair oleh Abu Bakar bin Khalaf Al-Laksmi, beliau mengatakan begini: yamutul fata min asratin min lisanih walaysa yamutu mar'u min isratir rijli. Seorang pemuda dapat mati karena tergelincir sebab lidahnya.
namun tidak akan mati seorang karena tergelincir kaki. Bapak Ibu sekalian, lisan itu kalau menyakiti lebih tajam dari pedang. Dan sakitnya orang yang dibully itu lama. Tapi kalau kita terkilir, ya terkilir itu kejengkluk lah bahasa Jawanya. Tolong aku kejengkluk. Seleo ya. Itu pijet sebentar lah. Tapi kalau orang disakiti itu bisa nancep sampai lama. Itulah bahayanya lisan yang tidak baik. Syair berikutnya, wa asratuhu min fihi turma bi ra'sihi wa asratuhu birrijli tabra'u ala mahlin. Tergelincirnya seorang sebab mulut dapat terlempar hanya dengan karena kepalanya. Itu artinya bisa mati. Orang kalau tergelincir lisan bisa mati. Wa asratir rijal tabra'u ala mahli, dan tergelincirnya orang karena kaki dapat pulih dalam waktu yang cepat dan tepat. Karena itu orang kalau tidak hati-hati bicara, sekarang itu wartawan di mana-mana, semua orang wartawan, semua orang bawa HP. Begitu kita tengkar di depan umum, udah direkam. Oh itu siapa? Oh itu tokoh. Tokohnya siapa? Waduh, sulit mengklarifikasi. Apalagi itu menyangkut menurunkan martabat manusia. Udah diserang oleh netizen. Wa amal badnu fahma, itu menyangkut dari jangan mengolok-olok. Sedikit kita lanjutkan. Jadi dengan demikian bahaya lisan sudah kita bahas 8 bahasa lisan. Bahayanya lisan. Sekarang topik lain dari sesuatu yang bisa membahayakan kita. Apa itu? Ya. Wa ammal batnu fafat min tanawulil harami wasubhat. Hati-hatilah perutmu jangan sampai kemasukan makanan yang haram dan subhat. Fal haramu mahduma yakunu bi'ilmul laka aw ghalibin dhannin. Adapun haram yang murni adalah sesuatu yang keberadaannya telah diketahui olehmu, didominasi oleh prasangkaan kuat. Ya. Oh ini babi, langsung. Oh ini anjing, langsung. Karena kita sudah punya prasangka dan bentuknya itu barangnya itu jelas. Karena itu tetap haram. Bikaunihi manhiyan anhu fis syar'i, yang jelas itu semua dilarang menurut syariat, itu haram. Wa idza saudal amarati dattani ala hillil wal hurmat, dan apabila sama dua tanda yang menunjuk atas kehalalan dan keharaman, hatta tabqasakan sehingga kita itu ragu, la yakunu li ahadima tarsiu indaka, tidak ada bagi salah seorang kedua tanda yang lebih unggul menurutmu, ini halal, ini tidak, ya, maka fadzalika subhatun yusbihu, dan itu adalah subhat. Kalau subhat itu lebih baik ditinggal. Kenapa? Itu menjadi bagian dari sikap warok kita. Maka dengan itu di dalam beberapa kitab menyebutkan seperti itu. Wa qala Ibrahim As-Sibri Khotiyun, dan Syekh Ibrahim As-Sibrokoti, beliau mengatakan qadih talafu fi subhat al-aqwal, ada dua pendapat dalam bab subhat. Ada yang mengatakan kalau subhat boleh aja deh karena nggak dilarang. Tapi kalau orang yang hati-hati, dia akan mengatakan lebih baik tidak, untuk menjaga kewaroan kita, dan itu lebih baik. Jadi dengan demikian, misalkan apa? Orang lagi mengatakan daging kuda halal tidak, misalkan ya, daging apa lagi ya, yang hidup di dua alam, misalkan kepiting, misalkan. Nah, itu ada dua pendapat.
satu mengatakan boleh, satu tidak. Kalau orang hati-hati lebih baik tidak. Wakilah wal makruh, maka kalau dikatakan makruh itu bagian dari kelanjutan dari syubhat tadi. Makruh itu kan lebih baik tidak dijalankan, ya. Wabihi qolal Mawardi seperti yang disampaikan oleh Imam Mawardi, li'annahu aqabatu bainal halal wal haram wal fara'u tarkuhu. Lebih baik kalau ini syubhat, ini adalah makruh, maka fal wara', sikap wara', hati-hati, tarkuhu, maka sebaiknya engkau meninggalkan yang syubhat maupun yang makruh tadi. Kan sering kita guyonan tapi benar. Jadi ciri orang takwa itu kan 3 huruf itu: tak, tawadu, q, qanaah, waw. Wawu itu adalah warok. Jadi semakin orang alim, semakin orang menunjukkan dirinya dekat dengan Allah, maka dia lebih hati-hati dalam urusan makan. Kadang-kadang ada guyon ya, kalau makan tidak usah tanya halal haramnya, apa yang di depan makan aja. Toh yang salah bukan kita, tapi jelas barangnya ini kelihatan mata kok. Ya, kira-kira dalam pandang ini kira-kira ini B2, tapi pura-pura nggak tahu aja. Itu nggak boleh. Jadi al-wara' itu lebih baik. Nah, yang terakhir, wakila wa muamalatul insani man fi malihi subhat. Yang subhat adalah transaksi seseorang dengan orang yang dalam hartanya ada subhat. Boleh nggak? Ini jelas koruptor. Kita bisnis dengan koruptor, boleh nggak? Itu subhat. Kalau menurut Imam Mawardi lebih baik tidak, karena subhat. Hartanya nanti bercampur. Ini harta yang haram dan harta yang subhat. Nah, buat kita yang jelas alhamdulillah, insya Allah halal, kecampur dengan bisnis dengan orang-orang yang di dalamnya dapat harta yang haram. Alman kholatu malahu haramun, atau dengan orang yang hartanya haram, wabi kolal khotiin, dan ini dengan Syekh Al-Khatibi tadi berpendapat. Maka dengan demikian, pendapat lain yang subhat adalah sesuatu yang datang mengenai nas dari syara' tentang halalannya dan tidak juga keharamannya. Wal halalu bayyinun, semua sudah jelas. Yang tidak jelas itu yang membuat tidak jelas ya kita sendiri, pura-pura halal padahal jelas halal. Karena bati ghairu ma'lufin lam ta'rif Arab, seperti tanaman yang tidak biasa ada di Arab. Hal wa mudhirun amlah, apakah tanaman itu berbahaya atau tidak? Itu tergantung dari sesuatu larangan tidak larangan itu dikiaskan nanti di dalam mengambil putusan. Demikian Bapak sekalian ya yang kita bisa bahas. Maka dengan demikian wahris ala talabil halal, karena itu bersungguh-sungguhlah, berambisilah agar apa yang kita makan itu talabil halal, mencari semata-mata yang halal. Terima kasih. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.